Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori konstruktivisme, pastinya kita harus tahu dulu apa pengertian dari teori konstruktivisme. Secara umum, teori konstruktivisme memiliki arti bersifat membangun. Dalam filsafat pendidikan, konstruktivisme merupakan suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi, dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme merupakan suatu teori yang bersifat membangun dari segi kemampuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Konstruktivisme memiliki tujuannya yaitu untuk membangun atau meningkatkan kecerdasan siswa, di mana tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara siswa turut aktif dalam proses pembelajaran. Menurut John Dewey, pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman untuk menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Seperti dalam teori konstruktivisme, bahwa dalam belajar itu tergantung pada pengalaman dan minat siswa itu sendiri. Dan juga topik dalam kurikulum seharusnya berkaitan, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. John Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran, yaitu metode problem solving dan learning by doing. Pandangan pragmatis John Dewey mengenai pendidikan, yaitu pendidikan diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini muncul, sehingga metode yang disarankan digunakan dalam pembelajaran adalah problem solving dan learning by doing. Melalui penggunaan metode problem solving dan learning by doing mengisyaratkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang tidak memiliki akhir dan berlakunya rekonstruksi pengalaman. John Dewey terkenal dengan metode belajar learning by doing yang dikategorikan sebagai ahli pendukung konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik atau stimulus respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Selain konsep learning by doing, metode pembelajaran problem solving juga berasal dari John Dewey. Maksud dari metode pembelajaran ini adalah memberikan latihan kepada anak untuk berpikir. Metode pembelajaran problem solving merupakan salah satu metode pembelajaran yang mencerminkan atau dilandasi oleh filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme itu sendiri merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri atau problem solving. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori konstruktivisme dalam bidang pendidikan, di mana saya akan menjelaskan dari sudut pandang siswa dan teman saya Ratna nanti akan menjelaskan dari sudut pandang guru. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan teori perbandingan agar lebih mudah dipahami, yakni pembelajaran tradisional dan juga pembelajaran konstruktivisme. Bagi kalian yang masih bingung apa sih pembelajaran tradisional itu? Nah, pembelajaran tradisional ini dia menggunakan pandangan behaviorisme. Baik, yang pertama mengenai kurikulum, di mana pembelajaran tradisional memandang bahwa kurikulum disajikan dari beberapa bagian menuju keseluruhan yang menekankan pada kompetensi dasar. Sedangkan pembelajaran konstruktivisme memandang bahwa kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menjadi beberapa bagian yang menekankan pada konsep yang lebih luas. Nah, yang kedua, konsep pembelajaran, di mana pembelajaran tradisional memandang bahwa pembelajaran ini berpatokan pada kurikulum yang telah ditetapkan, sedangkan pembelajaran konstruktivisme lebih menekankan pada penghargaan pemunculan ide-ide dari siswa sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga mengenai kegiatan kurikuler, di
mana pembelajaran tradisional memandang bahwa kegiatan kurikuler hanya dapat mengandalkan buku atau teks saja, sedangkan pembelajaran konstruktivisme memandang bahwa kegiatan kurikuler dapat mengandalkan data-data primer atau manipulasi bahan. Selanjutnya yang keempat, mengenai siswa, di mana pembelajaran tradisional memandang bahwa siswa hanya sebagai kertas kosong, di mana akan digoresi informasi oleh guru. Dan guru juga wajib menyampaikan informasi secara efektif agar dapat dipahami oleh siswa tersebut. Sedangkan pembelajaran konstruktivisme memandang bahwa siswa sebagai pemikir, di mana siswa juga dapat menyampaikan teori-teori tentang dirinya. Nah, selanjutnya yang kelima mengenai penilaian hasil belajar, di mana pembelajaran tradisional lebih menekankan pada testing yang akan dilakukan di bagian akhir untuk menguji hasil belajar siswa tersebut. Sedangkan pembelajaran konstruktivisme lebih menekankan pada proses yang dilakukan siswa dan juga dari tugas-tugas pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mengenai kegiatan belajar siswa di kelas, di mana pembelajaran tradisional lebih menekankan pada kegiatan individu, kegiatan pembelajaran yang individu, sedangkan pembelajaran konstruktivisme lebih menekankan pada kegiatan berkelompok atau grup. Oke, itu dia tadi implementasi pembelajaran konstruktivisme dari sudut pandang siswa, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ratna dari sudut pandang guru. Peranan guru dalam kelas berbasis konstruktivisme. Guru adalah fasilitator, yaitu perlu menyediakan media dan peralatan yang diperlukan siswa untuk memecahkan masalah dan melakukan kegiatan inquiry atau penyelidikan dan discovery atau penemuan. Guru merupakan mediator, yaitu guru dapat mengatur lingkungan pembelajaran berdasarkan problem-based learning. Guru adalah motivator, yaitu guru dapat mendorong siswa untuk melakukan brainstorming atau bertukar pikiran, berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Apa pandangan Islam terkait dengan aliran konstruktivisme ini? Arti konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme adalah artinya aliran atau paham. Kita sudah dapat poin, adalah memperbaiki, membina, dan membangun. Sementara di dalam literatur Islam disebut dengan tarbiyah, ta'lim, ta'dib, dan al-ridha. Apa pandangan Islam terkait seperti ini? Pendidikan dalam Islam juga menganut aspek itu. Di dalam Islam disebut dengan membina, mengarahkan, latihan, dan pengajaran yang diberikan peserta didik agar mereka menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, dan mempergunakan pikiran pada jalan kebaikan. Pendidikan Islam yang teorinya disusun dengan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berupa potensi akal, agama, dan lain-lainnya kepada hambanya. Akan tetapi pengembangan potensi itu sangat terkait dengan pengetahuan, pengalaman, dan interaksi sosial dan lingkungan individu itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam itu ada 3. Tujuan pendidikan Islam di dalam mengkonstruksikan itu ada 3. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan sebagai perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Yang ketiga adalah kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam mendorong penggunaan akal dengan maksimal agar manusia mampu mengonstruksikan diri menjadi manusia yang sempurna di atas bumi, serta mengonstruksi dirinya dengan pengetahuan. Dengan itu Allah berjanji mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala,
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.